Ini adalah pengakuan orang yang ada gambarnya tersebut, ya. Ternyata dia adalah orang suruhan dari Olivia sebenarnya. Sore, nama saya Eki. Saya diminta oleh Mbak Owi untuk menjadi orang bernama Budi yang bekerja di BKD. Saya tidak mengerti apa-apa akan hal ini dikarenakan hanya disuruh untuk melakukan hal ini dengan alasan tidak ada sangkut paut dengan penipuan. Namun ternyata telah terjadi indikasi penipuan terhadap beberapa rekan yang pada saat itu ada di BKD. Demikian pernyataan saya. Ini beliau yang di KTP ini, Bu? Ya, betul. Nah, Bu. Ini adalah percakapan pengakuan beliau karena pada saat itu ada CPNS yang suaminya kebetulan angkatan yang curiga dan akhirnya menginterogasi dia. Akhirnya inilah pengakuan ini. Setelah pengakuan ini di-share di grup, ya, semenjak saat itu Olivia sudah tidak bisa bergeming lagi dan sudah tidak memberikan informasi apapun, lost kontak, putus kontak semua. Jadi dia ya ibaratnya udah ketahuan lah busuknya ya ibaratnya ya. Kebohongannya sudah terbuka gitu ya. Jadi dia sudah nggak bisa alasan apapun karena selama ini dia selalu alasan, oh ini lagi ngurus ini, banyak sekali alasannya. Tapi setelah ditayangkannya ini di-share di grup, semua orang tahu dan di situ ada dia tidak bisa berbicara apapun. Dan sejak saat itulah dia tidak pernah nongol dan sebagainya, tidak pernah kelihatan lagi, tidak bisa ditelepon, tidak bisa dicat. Ya, saya kayak menghilang di telan bumi. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya dari bulan akhir Juni, Juli, Agustus sudah berupaya minta dengan baik-baik kepada Olivia, tolong ayo kalau ada permasalahan kita duduk bareng, selesaikan secara kekeluargaan. Sudah kita lalui itu semua. Bahkan dia hanya janji-janji, ya Bu besok, tapi tidak pernah terwujud. Sampai akhirnya kami pun mendatangi ke rumah orang tuanya. Ya kan, biar bagaimanapun Olivia punya keluarga dan kebetulan saya juga kenal dengan orang tuanya ya. Jadi saya datang ke sana, saya ngomong baik-baik, saya sampaikan kebetulan ibunya tidak ada di tempat, saya sampaikan kepada kakak ibunya yang ada di tempat tersebut, saya sampaikan bahwa ya peristiwa inilah bahwa Olive ini ya merekrut CPNS sebanyak itu dan sebagainya. Akhirnya dia yang kedatangan kami yang ketiga ya, saya dapat informasi Bu Nia tidak ada di rumah tapi ada di Cikini. Saya memberanikan diri ke sana ya, bersama juga Pak Karno dan tim yang lain. Saya berangkat ke Cikini, saya kebetulan ketemu dengan Bu Nia. Jadi baru saat itulah saya bisa bicara dengan Bu Nia tatap muka langsung. Saya sampaikan, maaf Bu Nia, bukan maksud saya tidak sopan menjaga Bu Nia lagi ada di sini, karena saya sudah 3 kali ke rumah Ibu tidak bisa bertemu dengan Ibu. Saya sampaikan tujuan saya adalah ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa Olivia sudah merekrut CPNS kurang lebih pada saat itu 300-an orang ya, dengan nominal. Saya sampaikan kalau kita rata-rata saja, kalau seandainya 51 orang, kalau dikali 300 sudah 15 M ya. Itu saya pun ya mungkin masih bisa lebih karena banyak juga yang saya tidak tahu gitu, karena langsung membayar nominalnya ke beliau. Jadi saya sampaikan baik-baik, terus Ibu Nianya menjawab, Bu Titin maaf, Olive itu sudah menikah, jadi bukan menjadi tanggung jawab saya lagi. Itu jawaban dari Ibu Nia, bilang gitu. Terus saya sampaikan juga, iya Bu, saya tidak minta pertanggungjawaban Ibu, saya cuma minta Ibu menjembatani kami. Karena kami sudah menuju jalan buntu, menghubungi OI tidak bisa, telepon tidak bisa, chat tidak bisa. Akhirnya saya minta Ibu menjembatani kami untuk menyelesaikan, ayo duduk bareng. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Saya pengen endingnya awalnya baik, akhirnya juga baik, supaya tidak memutus silaturahim kita. Dan Ibu Nia janji, baik Bu, karena dia tidak satu rumah dengan saya akan coba telepon, nanti saya hubungi. Iya Bu, intinya saya minta supaya karena Olivia sudah janji besok kami diundang ke rumah Ibu Nia pukul 7 malam untuk menyelesaikan segala masalah ini. Saya mohon Bu Nia juga sebagai saksi hadir di sana.
Ya, saya sampaikan itu, saya minta maaf sekali lagi. Kemudian saya pulang dan kebesokan harinya saya datang ke rumah beliau, ternyata rumahnya kosong, dijaga sama 3 orang Ambon. Pintunya digembok. Saya bilang saya mau masuk, saya bilang gitu. Oh nggak bisa Bu, saya diamanahkan suruh menjaga rumah, kata penjaganya. Bu, itu yang di sini? Ini rumahnya Bu Nia di Kalibata. Di Kalibata. Terus saya diundang loh, saya datang ke sini. Bahkan Bu Nia tahu kalau bahwa saya mau datang sini, saya sudah bicara dengan beliau kemarin. Saya juga diundang sama Oi sudah datang ke sini. Terus kata tetap Bu tidak bisa karena Bu Nia juga tidak ada. Saya dikasih nomor telepon pengacaranya Ibu Nia, Pak Ernest namanya. Ya, akhirnya saya teleponan sama beliau, saya sampaikan maksud tujuan kami kesini adalah diundang dan bla bla segala macam. Saya sampaikan juga apa yang saya sudah sampaikan ke Bu Nia, saya sampaikan ke pengacara itu, terus dia bilang, ya Bu nanti saya coba cari solusinya, saya akan bicarakan dengan Olipnya. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada hasil. Saya sudah beberapa kali chat, cuma dibaca, tidak ada balasan, tidak ada penyelesaian. Akhirnya kami menempuh jalan buntu dan kami minta tolong Pak Odi dan tim untuk menyelesaikan masalah kami. Karena sekali lagi ini uang orang rakyat kecil. Ya, saya miris sekali orang untuk mengikuti program ini. Ada yang bilang ya Allah sampai menggadaikan motornya, kendaraannya, sampai ada yang menjual sapi dan sebagainya. Apalagi di era pandemi ini uang segitu ya luar biasa buat saya. Dan yang paling menyakiti hati saya, Oi melukai hati saya sebagai seorang gurunya yang sudah tulus ikhlas. Tapi apa balasannya? Saya cuma minta Oi, ayo nak, bertanggung jawab, selesaikan permasalahan ini semua. Selesaikan, ini menjadi tanggung jawab dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.